Satwa kesayangan, kelinci. Kelinci termasuk kelompok hewan herbivora dan hewan malam. Pada umumnya, kelinci memiliki punggung yang melengkung, kepala kecil, ekor pendek, dan telinga panjang. Cara berkembang biaknya, pertama-tama pilih induk yang memiliki kondisi fisik yang baik, terbebas dari penyakit dan stres. Yang kedua, masukkan ke dalam kandang penjantan. Setelah 2 minggu kawin, adalah bagian perut kelinci betina dengan ujung jari telunjuk dan ujung jari pelan-pelan ke belakang. Jika lebar tunas sudah sampai leleh, berarti kelinci telah hamil. Selama hamil, tingkatkan jumlah pakan yang diberikan. Jaga ketenangan suasana kandang. Sanitasi kandang serta penambahan konsentrat untuk meningkatkan asupan gizi pada kelinci. Masa kehamilan berlangsung 28-35 hari. Adapun lama induk mengasuh anak selama 31 hari. Dengan demikian, 1 tahun kelinci dapat melahirkan anak 4 kali. Anak kelinci yang telah disapi dipindahkan ke kandang pembesaran. Tempat tinggal. Untuk menghemat lahan tempat pemeliharaan, kandang dapat dibuat bertingkat sehingga lebih efisien dalam penggunaan lahan. Dapat dibuat dengan beberapa kolong atau sekat untuk memisahkan kelinci yang berbeda jenis. Dibutuhkan juga lokasi yang mendapatkan sinar matahari, bersuhu sejuk, memiliki ventilasi sempurna, tempat yang kering, lingkungan yang tenang, dan tidak jauh dari lokasi pemantauan ternak. Oh ya guys, ada juga 3 jenis kandang berdasarkan penempatannya, yaitu kandang dalam ruangan, kandang di luar ruangan, dan kandang yang dapat dipindah-pindahkan. Kandang kelinci sebaiknya berada di halaman atau tempat yang dekat dengan rumah pemilik ternak untuk memudahkan pengawasan kelinci dan menghindari bau dari kandang kelinci. Selain kandang, dalam budidaya kelinci juga dibutuhkan sarana lain berupa tempat makan dan minum, mangkok penangkap pakan, timbangan, sikat atau sihir, dan jerami. Berikutnya adalah jenis-jenis pakan kelinci. Yang pertama ada hijau-hijauan, misalnya rumput, limbah kangkung, sawi, daun turi, daun lamtoro, daun kacang tanah, batang jagung, daun ubi jalar, dan daun talas. Hijauan yang diberikan pada kelinci harus dilayurkan terlebih dahulu ya guys, untuk mengurangi kadar airnya. Yang kedua ada hay, merupakan rumput awetan yang dipotong menjelang berbunga. Bahan hay antara lain rumput gajah, pucuk tebu, atau rumput lapangan. Yang ketiga biji-bijian, misalnya jagung, padi, sorghum, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Pakan biji-bijian sebaiknya direndam terlebih dahulu di air supaya guna. Yang keempat umbi-umbian, misalnya ubi jala dan singkong. Yang kelima konsentrat, misalnya pelet, bekatung, bungkil kepala, bungkil kacang tanah, ampas tahu, dan ampas tapioka atau kaprek. Selanjutnya adalah penyakit dan penanggulangan. Yang pertama adalah enteris kompleks, yaitu penyakit yang menyerang pencernaan. Umumnya menyerang anak kelinci yang masih menyusui. Jadi penyakit ini disebabkan pemberian pakan yang salah guys. Pengobatannya dapat dilakukan dengan mengganti pakan menggunakan hay dengan ditambahkan antibiotik. Yang kedua, Pasteurellosis. Penyakit yang disebabkan oleh Pasteurella multisida yang menyerang pencernaan kelinci dewasa. Penaklukan penyakit ini adalah dengan menjaga kebersihan kandang dari kotoran dan ventilasi yang cukup ya guys. Yang ketiga ada sembelit. Penyakit yang ditandai dengan tidak bisa buang air besar dan buang air kecil dengan jumlah sedikit. Pengobatannya dan pencegahannya dapat dilakukan dengan memberi minum yang cukup. Yang keempat cacingan. Penyakit dengan gejala badan kurus, pucat, dan nafsu makan berkurang. Pencegahannya ada guys, yaitu menjaga sanitasi kandang dan pakan hijauan yang bersih serta pemberian obat cacing secara teratur. Yang kelima, skibis atau skudis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kutu yang masuk ke dalam kulit. Akibatnya kulit kelinci berwarna kemerah-merahan, bulu rontok, dan gatal-gatal. Pengobatan dapat dilakukan dengan menyuntikkan obat kutu, sedangkan pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga sanitasi kandang. Kegunaan memelihara kelinci. Yang pertama adalah menambah pengetahuan. Karena menjadi sering mencari informasi tentang bagaimana cara memelihara kelinci yang baik. Contohnya, apa saja makanan yang kelinci sukai? Bagaimana jika kelincinya sakit? Apa
ciri perilaku khusus kelinci untuk keadaan kondisi alam tertentu. Dan masih banyak yang akhirnya menjadi tahu setelah memelihara kelinci. Yang kedua, belajar menyayangi binatang. Dengan mencoba memelihara kelinci, paling tidak dapat belajar salah satu sifat baik, yaitu menyayangi binatang. Bisa sendiri maupun anak-anak atau lingkungan sekitar kita. Kerugian memelihara kelinci. Yang pertama, tidak ramah anak. Kelinci adalah hewan berburu yang sangat lucu, tetapi ia tidak direkomendasikan untuk anak kecil. Karena anak kecil biasanya akan sembarangan menangkap dan memegang kelinci. Itu bisa dianggap sebagai serangan oleh kelinci, dan kelinci tidak segan untuk mencakar atau menggigit. Yang kedua, suka menggigit benda-benda di rumah. Kelinci merupakan hewan yang gemar menggigit. Sifat itu bisa kamu identifikasi lewat gigi depan yang ukurannya besar. Gigi itu digunakan untuk mengunyah makanan yang keras, contohnya seperti wortel. Tetapi jika kelinci di rumah, ia akan senang menggerogoti sesuatu. Bahkan ia bisa saja menggigit barang elektronik hingga kabel. Dampaknya, banyak barang yang rusak atau kelinci mati disengat listrik karena sering menggigit kabel. Paling parahnya, mungkin ia bisa menggigit orang yang ada di sekitarnya jika kelinci tidak merasa nyaman dan terpojok. Berikutnya adalah satwa harapan, lebah. Cara berkembang biak. Jadi, dalam setiap koloni lebah terdapat 3 jenis lebah, yaitu lebah ratu, lebah pekerja, dan lebah jantan. Alat reproduksi lebah pekerja berupa kelamin betina yang tidak berfungsi. Sedangkan alat reproduksi lebah ratu berfungsi dengan baik sehingga mampu menghasilkan telur. Populasi koloni lebah sangat bergantung pada kualitas dan potensi lebah ratu. Ratu adalah satu-satunya lebah peterus seumur hidupnya. Ratu mengeluarkan telur dan meletaknya ke dalam sebuah sel. Sel tersebut akan menetas menjadi larva dalam waktu 3-4 hari. Biasanya ratu lebah akan bertelur sebanyak 2.500 telur sehari. Ukuran larva tergantung dari jenis lebah yang dihasilkan. Tempat tinggal lebah adalah sarang lebah. Sarang lebah adalah struktur yang digunakan oleh lebah sebagai tempat tinggal dan membesarkan anak-anaknya. Bagian dalam dari sarang lebah berupa kumpulan struktur berbentuk heksagonal yang terbuat dari semacam lilin. Selanjutnya adalah tanaman sumber pakan lebah. Jadi, semua tanaman berbunga yang mengandung unsur tekstil dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan lebah. Oleh karena itu, untuk mengembangkan budidaya lebah, peternak harus mengetahui jenisnya seperti tanaman kapukandu atau Seidale candra sebagai sumber tekstil dan pohon utama. Adapun sumber tekstil lainnya adalah tanaman karet, kopi, lengkeng, durian, dan rambutan. Syarat tanaman berbunga yang bisa dijadikan sebagai sumber pakan lebah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bunga yang mengandung nestal dan tepung sari sehingga mudah diambil oleh lebah. Yang kedua, tanaman tersedia dalam jumlah banyak. Yang ketiga, letak tanaman dekat dengan pusat pemeliharaan lebah dengan radius 2-3 km agar terjangkau oleh gaya terbang lebah. Yang keempat, tanaman memiliki penggiliran musim berbunga. Selanjutnya adalah hama dan penyakit. Jadi dalam pemeliharaan lebah juga ditemui beberapa penyakit dan hama yang dapat menghambat budidaya, yaitu 1. Kutu parasit seperti Varroa jacobsoni. Kutu ini menyerang lebah dengan menetas dan merusak bara larva dan pupa lebah. Yang kedua, semut. Semut sangat merugikan karena makan madu, tepayak, lilin, dan sisa-sisa pakan lebah. Yang ketiga, ngengap lilin atau Gaelia meronera menyebabkan sarang lebah penuh dengan benang-benang. Akibatnya koloni lebah menjadi liar dan menimbulkan sarang. Yang keempat, cecak. Cecak dapat membuat lebah menjadi liar. Selain itu, cecak juga memakan lebah, tepayak, dan merusak sarang lebah. Yang kelima, lipas dan kecoa. Lipas dan kecoa membuat lebah menjadi liar dan merusak lilin di dalam sarang. Yang keenam, tikus. Tikus umumnya merusak sisilan dan merampas madu. Penyakit. Yang pertama, disenteri. Penyakit yang terjadi pada cuaca dingin dan hujan. Lebah menjadi malas, perutnya membesar, tidak banyak terbang keluar sarang, dan kotorannya tidak dibuang ke ruang kandang. Yang kedua, penyakit elemen batu yang disebabkan oleh jamur Aspergillus flavus yang menyerang tepayak lebah. Yang ketiga,
Penyakit hama kantung yang menyebabkan kepala menggelembung seperti kantung yang berisi air. Kegunaan dari lebah. Kegunaannya bisa memperoleh keuntungan yang besar mengenai harga madu dan produk hasil lebah lainnya dihargai cukup mahal di pasaran. Dan lebah madu amat gampang diternakan, bahkan koloni serangga ini bisa mengurus diri sendiri loh guys. Jadi tidak harus melakukan penanganan yang kompleks. Kerugian dari lebah. Kerugiannya yang pertama adalah lebah. Lebah merupakan serangga yang mempunyai sengat. Artinya tanpa memiliki ternakan, lebah wajib jauh dari pemukiman penduduk supaya tidak membahayakan orang lain. Yang kedua, proses memanen madu dari stuk cukup kompleks sehingga memerlukan keahlian tersendiri. Proses ini wajib dikerjakan secara bijaksana supaya tidak merusak sarang. So if I